pagi, terutama Mas Ipo, fantastic. Terima kasih atas peluang dan kesempatan ya untuk diberikan untuk sharing dengan teman-teman. Selamat pagi teman-teman. Senang sekali ya, setiap kali saya hadir di acara Anda, saya selalu dapat dan rasakan energi yang sangat-sangat positif ya. Terakhir kita ketemu berapa tahun yang lalu di offline ya, dan waktu itu energinya positif banget, tak terlupakan ya. Dan waktu Mas Ipo bilang, James boleh isi nggak? Oh pasti boleh, dengan senang hati. Thank you very much ya. Dan inilah yang kita akan sharing 1,5 jam bersama ya. Kalau waktu nggak cukup kita tambah dikit aja, nggak apa-apa lah kok. Tambah dikit aja. Habis ini saya nggak kemana-mana kok. Ya oke, langsung seperti Coach Haryanto tadi bilang ya, silakan siapkan kertas catatan karena banyak yang dicatat. 1 lembar kertas jamin nggak cukup, minimal 5 sampai 10 lembar kertas. Oke, siap-siap saja ya. Oke, dan saya akan tampilkan seperti biasa, tampilkan PowerPoint slide di layar. Jika Anda rasa itu akan bermanfaat buat Anda, silakan itu di screenshot atau di foto saja ya. Karena apa yang kami sampaikan sebagian pasti berguna buat Anda, nah, dan juga sebagian itu justru dipakai untuk di sharing kepada tim Anda yang mana tahu hari ini nggak sempat hadir. Oke ya, jadi sebagai leader kita, a good leader is always a good teacher. Itu satu quote yang saya belajar ya. A good leader is always a good teacher. Seorang pemimpin yang baik selalu merupakan guru yang baik. Ya, dan Anda nggak perlu lihat jauh-jauh, lihat aja leader Anda, Mas Ipo. Ya, beliau adalah leader yang hebat, antara lain karena beliau adalah guru yang hebat. Ya, dan karena gurunya hebat itu, timnya, pasukannya, anggotanya bisa didik bukan hanya dari sellingnya, tapi yang dididik itu lebih penting adalah values-nya. Lebih penting itu values-nya. Karena bisnis itu kalau jalan hanya uang saja, itu bisa liar itu. Itu bisa liar ya. Dan justru semakin banyak uang, semakin liar. Ya, jadi values itu yang ngerem. Oke ya. So, dan beliau sudah sharing kepada Anda bertahun-tahun ya, ajarkan kepada Anda bertahun-tahun ya, tekniknya, caranya, dan values-nya. Seorang pemimpin yang hebat itu adalah seorang guru, oke? Dan demikian juga Anda tolong jadi guru buat tim Anda, guru buat putra-putri Anda, oke ya? Karena Anda bagaimanapun pemimpin di rumah tangga Anda, oke? Yuk langsung kita mulai teman-teman. Yuk langsung kita mulai ya. Topik kita hari ini menarik sekali, yaitu bagaimana jualan secara efektif in the new normal. Bagaimana jualan secara efektif di new normal ini ya. Nanti kita akan bahas. Banyak sekali sudah saya bahas tentang selling in the new normal sejak bulan Maret ketika COVID tiba sampai sekarang. Dan awal-awalnya saya, dan nanti saya cerita ya, seru. Oke, langsung quote yang pertama. Oh ya, ini quote pertama. Oke, dari Winston Churchill. Winston Churchill ini adalah Perdana Menteri Inggris di Perang Dunia II. Oke, dan ini kalimatnya menarik sekali. Never let a good crisis go to waste. Maksudnya, jangan pernah mensia-siakan krisis. Ini kalimatnya aneh kan ya? Tapi kalau kita pikir benar, jangan pernah mensia-siakan krisis. Karena krisis itu adalah peluang. Krisis adalah peluang. Oke, dan sekarang ini dunia sedang berada di dalam krisis. Ya, krisis keuangan, krisis kepercayaan, dan macam-macam krisis sedang terjadi. Oke ya. Dan Indonesia pun krisis ekonomi. Belum pernah dalam sejarah kita ya, sudah lama sekali ya, ekonomi pertumbuhannya minus 16%. Singapura minus 16%, Indonesia minus 5%. Betul ya, oke. So, jarang-jarang terjadi, nggak pernah minus ya. Yang ada ya tumbuh 4%, 3%, 5%. Tapi kali ini minus 5%. Oke, jadi banyak orang berada dalam kondisi sulit ekonomi. Oke ya, kita yang bisa hadir di sini, kita yang bisa ya cari nafkah, kita bisa cari duit, kita masih ada peluang. Kita ini sudah termasuk orang yang sangat beruntung. Oke, nanti kita bahas. Tapi banyak sekali saudara kita tidak seberuntung kita. Ya, maka dari itu mereka sedang mengalami krisis. Jangan sia-siakan krisis ini, karena krisis adalah peluang. Besar peluang.
peluangnya. Krisis adalah peluang. Oke, ya. Nah, saya suka lupa, jadi sebelum saya lupa, saya ingatkan kepada Anda, jika Anda berkenan, tolong saya minta ya 2.000 orang yang hadir, teman-teman yang di Zoom maupun di YouTube, setelah acara ini, tolong follow Instagram saya. Ya, tadi Mas Dedi pun, ya Mas Dedi, saya lupa sapa Anda. Selamat pagi Mas Dedi. Ya, Mas Dedi pun sudah cerita tentang Instagram. Ya, beliau lebih jago daripada saya lah tentang Instagram. Ya, maka dari itu saya minta Anda habis acara ini silakan follow Instagram saya, ada 2. Satu adalah James Gui, itu personal saya. Satu lagi James Gui Success Center, itu adalah yang official. Oke, silakan Anda follow dua-duanya. Ya, karena di dalam Instagram saya dua-duanya selalu update tentang hal-hal yang akan datang, acara yang akan datang, dan juga tips-tips yang ada. Oke, ya, silakan. Oke, langsung kita mulai. Ini kalimatnya, ya, karena kita sekarang masuk ke new normal kan. Ini kalimat dari Charles Darwin. Charles Darwin sudah ungkapkan kalimat ini 200 tahun yang lalu. Dan dia berkata, bukanlah spesies yang paling kuat yang akan survive. Bukan. Dalam kondisi ya, dalam kondisi sekarang. Bukan yang paling kuat yang akan survive. Bahkan bukan yang paling pintar yang akan survive. Melainkan yang paling bisa beradaptasi terhadap perubahan. Itu yang akan survive. Yang bisa beradaptasi. Bisa berubah. Ya, bisa ikut perubahannya. Bisa ikut perubahannya. Dan dalam perubahan itu bisa optimal. Oke? Bisa ikut dalam perubahan itu, bisa mau berubah. Dan dalam perubahan itu bisa optimal. Contoh ya. Sebelum COVID, kalau kita mau ajak orang, kita mau tawarkan kita mau tawarkan propolis ini kepada orang, betul? Mungkin kita ketemu orang face to face, ketemu di rumahnya, ketemu di kafe atau di mana, dan kita jelaskan manfaat ini, betul kan ya? Oke. Tapi dengan COVID sekarang sudah semakin hari semakin sulit ketemu orang. Kita juga nggak mau ketemu orang, orang juga nggak mau ketemu kita, betul? Jadi kita harus switch. Untuk cara kita harus ganti cara dari face to face ke lewat telepon. Ya, kita tawarin lewat telepon. Oke? Sudah change? Sudah. Dulu face to face di cafe, sekarang by phone. Sudah change dong. Sudah change kan? Tapi apakah sudah beradaptasi? Itu ceritanya berbeda loh. Change, tapi belum tentu bisa beradaptasi. Ya, saya tawarin lewat telepon, bisa jadi ngomong sih bisa, tetapi tingkat keberhasilan saya jauh lebih rendah dibandingkan dengan jika saya ketemu face to face. Betul? Nah, kalau demikian berarti saya belum beradaptasi, karena cara saya jualan lewat telepon jauh lebih buruk daripada face to face. Belum beradaptasi. Misalnya, saya di Indonesia, anak saya kuliah di Inggris. Oke, saya pindah ke Inggris temanin anak saya. Sudah change? Sudah. Dari Indonesia saya sudah change ke Inggris. Bisa nggak beradaptasi? Belum tentu bisa. Cuacanya terlalu dingin, makanannya nggak enak, betul, sehingga malah saya sakit-sakit, berat badan turun dan sebagainya. Belum bisa beradaptasi. Nah, yang dimaksud oleh Charles Darwin adalah orang-orang spesies-spesies yang akan survive adalah spesies yang bukan cuma bisa change, tetapi bisa beradaptasi. Bisa bimbing tim Anda tanpa harus bertatap muka langsung di kafe. Lewat telepon, lewat video call, lewat Zoom seperti ini, dan sebagainya. Oke, dan sebagainya. Ya, oke. Jadi bisa beradaptasi. Ya, oke. Teman-teman, sebelum saya lanjut, saya mau tanya kepada Anda. Silakan kalau Anda bisa ketik di chat, silakan Anda ketik di chat ya. Walaupun kita beda tempat, walaupun kita beda jarak, tolong ketik di chat ya atau tidak saja. Apakah Anda masih bisa rasakan energi saya? Apakah Anda bisa rasakan energi saya waktu saya menyampaikan ini kepada Anda? Ya atau tidak saja? Silakan. Yes, Mas Ipo, terima kasih. Ya. Yes, oke. Ya. Berarti dengan demikian itu membuktikan bahwa saya bukan hanya change dari seminar offline ke online,
saya sudah beradaptasi. Sehingga power saya dan energi saya, walaupun kita beda tempat, Anda masih bisa rasakan kan? Ya udah beradaptasi. Pertanyaan saya adalah, kalau Anda jualan lewat telepon, apakah gregetnya sama dibandingkan dengan Anda face to face? Kalau Anda bimbing tim Anda tanpa bertatap muka, lewat telepon maupun lewat video call maupun lewat Zoom, gregetnya dapat nggak? Kalau gregetnya belum dapat, belum beradaptasi, walaupun telah berubah. Bisa mengerti ya? Oke, jadi yang sukses itu bukan cuma bisa berubah, tetapi bisa beradaptasi dalam perubahan itu. Sehingga tingkat keberhasilannya, tingkat effectiveness-nya masih tinggi. Oke, adaptable. Ini kata-kata kuncinya. Oke, ya. Hari ini kita akan bahas bagaimana caranya Anda change dan Anda bisa beradaptasi dengan cara jualan dalam new normal ini. Oke, itu yang mau saya bahas. Ya, jadi hari ini Anda sudah dapat, oke, definisinya. Oke, langsung. Ya, inilah di tengah-tengah kesulitan ada peluang. Ya, dan mungkin ini sudah dibahas sejak berapa bulan yang lalu, ya, di Anda, apalagi Mas Ipo tadi bilang kan ya, setiap minggu ada satu sesi, setiap hari Rabu. Belum lagi setiap hari Sabtu beliau bimbing Anda. Anda beruntung banget loh dibimbing langsung oleh Mas Ipo. Saya juga mau sebenarnya. Oke, setiap hari Sabtu dibimbing sama Mas Ipo. Boleh juga tuh. Itu namanya ya mastermind. Mastermind, oke ya. Duduk bersama brainstorm, seru banget itu. Oke, next. Nah, teman-teman, ini prinsip selling ya. Prinsip selling dulu. Ujung-ujung, orang akan katakan ya. Ya, orang akan katakan ya terhadap saran kita, terhadap usulan kita, terhadap penawaran kita, betul ya, terhadap ajakan kita. Dia mau beli atau dia tidak mau beli, ya. Ujung-ujung, orang akan katakan ya, dan Anda dan saya juga orang kan ya. Jadi kita juga kalau ditawarkan sesuatu akan katakan ya hanya ujung-ujung demi dua alasan. Oke, yaitu dengan mengatakan ya kita akan untung. Kita akan untung. Betul? Kalau kita akan untung, kita akan katakan ya. Untung secara materi, untung secara uang, untung secara psikologis, untung secara tenang, untung secara hemat waktu, betul? Untung secara bangga, bahagia, ya kan? Ya, sehat, itu untung, ya. Kalau dengan mengatakan ya, saya akan rasakan dan nikmati keuntungan. Lebih gampang saya katakan ya. Betul kan ya? Semakin besar keuntungannya, semakin mudah saya katakan ya. Semakin besar keuntungannya, semakin cepat saya katakan ya. Setuju? Ya, dan sebaliknya, semakin kecil keuntungannya, semakin saya ragu mengatakan ya. Semakin tidak jelas keuntungannya, semakin saya enggan katakan ya. Kalau keuntungannya nggak ada alasan untuk saya katakan ya. Betul ya? Jadi orang hanya akan katakan ya kalau dengan mengatakan ya, dia dan orang-orang yang dia cinta nikmati keuntungan. Keuntungan itu bisa keuntungan materi, keuntungan kesehatan, keuntungan spiritual, keuntungan psikologis, keuntungan macam-macam lah. Ya, pokoknya ada manfaatnya. Oke, dan manfaatnya semakin jelas, semakin gampang kita katakan ya, semakin besar manfaatnya, semakin gampang kita katakan ya. Oke, alasan pertama. Alasan kedua, saya akan katakan ya jika dengan mengatakan ya, saya dapat mencegah kerugian. Saya akan katakan ya jika dengan mengatakan ya, saya dapat mencegah kerugian. Kerugian materi, kerugian kesehatan, kerugian psikologis, dan sebagainya. Betul ya? Kerugian status, dan sebagainya. Betul ya? Saya akan katakan ya jika dengan mengatakan ya, saya dapat menghindari dan mencegah hal-hal yang negatif. Oke? Jadi dua. Kalau Anda mau orang katakan ya, Anda harus buktikan kepada dia bahwa dengan mengatakan ya, dia akan dapat manfaat yang besar. Dan sekaligus Anda harus buktikan kepada dia dengan dia tidak katakan ya, dia akan alami
kerugian yang besar. Kerugian materi maupun kerugian lain. Betul ya? Jadi ada positifnya, namun ada negatifnya. Ada positif jika Anda katakan ya, dan ada negatif jika Anda tidak mengatakan. Dengan positif yang besar jika katakan, dan negatif yang besar jika tidak katakan, itu akan lebih mendorong orang katakan ya. Setuju kan ya? Oke, jadi tugas kita adalah buat dia sadar bahwa dengan mengatakan ya, yang untung dia. Yang untung dia. Dan dengan tidak mengatakan ya, justru yang rugi dia. Oke? Dan saya sepakat banget dengan tadi penjelasan Mas Ipo ya. Kalau Anda sudah lihat tanda-tanda bahwa di bisnis ini sudah berkembang, Anda sudah berkembang, penghasilan sudah meningkat. Itu kan bukti. Itu kan bukti bahwa bisnis ini menjanjikan, produk ini menjanjikan. Buktinya orang beli. Betul, dan orang repeat order. Berarti meningkat dong. Kalau sudah ada tanda-tanda seperti itu dan ada bukti seperti itu, nah beliau bilang resign. Kenapa resign? Dengan Anda resign, Anda akan lebih fokus, Anda akan lebih banyak waktu sehingga bisnis ini bisa berkembang jauh lebih pesat. Dan kalau bisnis berkembang jauh lebih pesat, segala manfaat itu Anda yang nikmati, betul? Tuh, dengan Anda katakan, ya, saya resign, Anda yang dapat manfaatnya. Sebaliknya, kalau Anda paruh waktu, namanya manusia, kalau paruh waktu nggak bisa fokus, nggak bisa konsentrasi, dan lepas dari unsur etis atau tidak, betul ya, oke? Minimal di bisnis ini Anda nggak bisa fokus. Nah, kalau tidak bisa fokus, yang rugi Anda kan? Karena duit yang mestinya Anda raup 3 kali lipat, 4 kali lipat, Anda nggak dapat. Dan kedua, orang-orang di bawah Anda, ya, reseller di bawah Anda, karena tidak dibimbing dengan baik, mereka satu persatu kecewa dan gugur. Sedangkan mereka juga berpotensial. Betul kan? Ya. Jadi, nah tuh kalau Anda katakan ya, saya resign, Anda nikmati manfaat. Jika Anda katakan tidak, saya tidak resign, yang rugi juga Anda. Gitu loh. Oke, jadi selalu tarik balik ke si customer sehingga dia rasakan yang untung saya ya, yang rugi saya ya. Jadi gimana ya? Jadi gimana ya? Berarti yang galau dia. Yang galau dia. Sering yang terjadi kalau customer kita, calon pembeli kita belum yakin, kita yang galau. Moga-moga dia beli ya. Moga-moga dia beli ya. Kita yang galau. Mestinya tidak. Mestinya tidak. Ini barang bagus. Ini barang sudah proven. Kalau dia konsumsi, dianya yang sehat. Kalau dia nggak konsumsi, mana tahu daya tahan tubuhnya rentan. Betul? Ujung-ujung dia juga kan. Kok kesehatan dia ada yang galau? Betul nggak? Kok kesehatan dia ada yang galau? Mestinya dia yang galau. Betul? Nah, oke ya. Jadi memposisikan bahwa Bapak-bapak Ibu sekalian, teman-teman, orang yang punya produk bagus, orang yang punya peluang bisnis bagus, kok pakai ngemis-ngemis? Maunya orang ngemis ke kita, betul kan ya? Mestinya kan begitu. Oke, jadi Anda bawa posisi, ya, bawa posisi yang tegak, bawa posisi seolah dengan posisi Anda yang membawa obat. Anda yang membawa solusi. Jangan membawa posisi si pembeli adalah solusinya Anda. Jangan berpostur si pembeli adalah solusi Anda. Dan kenapa? Dengan dia membeli, Anda capai target. Nah, kalau demikian, dia solusi Anda dong. Oke, mestinya posisi Anda adalah Anda solusi buat dia. Oke, nah itu posisi. Jadi mindsetnya harus ubah. Mindsetnya harus ubah. Oke? Dan kami juga demikian, kami bawa training, kami juga tawarin ke banyak perusahaan, kita juga perlu omset, betul kan ya? Tapi saya nggak pernah mau ngemis-ngemis ke perusahaan. Tolong dong pakai training saya bagus. Bisa kebayang nggak? Bisa kebayang nggak berapa turun derajatnya kita? Kalau saya, yuk pakai training saya dong, saya bagus loh. Kan turun
turun derajatnya. Oke, jadi kalau wah Pak James mau training, ya oke. Dan saya bilang wah Pak James fee-nya mahal dan sebagainya. Ya ini trainingnya manfaatnya sekian dan sebagainya. Kalau mau pakai syukur, kalau nggak mau pakai apa boleh buat. Kalau budget nggak ketemu, saya sudah kasih kompensasi sedikit dan sebagainya. Kalau ketemu syukur, kalau nggak ketemu apa boleh buat. Ya lain kali lah, mungkin belum jodoh. Oke, nah dan saya tinggalkan sehingga dia ya maunya si Pak James sih cuma budget nggak masuk. Ya, dia yang masa gua yang nggak dapat training. Ya, tapi dalam hati butuh duit, jujur butuh duit. Tapi posturnya jangan janganlah. Oke, kenapa? Kalau ini nggak mau, masih ada banyak perusahaan yang perlu kita go. Oke, menarik ya. Jadi mindsetnya. Oke, yuk kita lanjut. Nah, maka dari itu selling is problem solving. Jualan itu adalah menyelesaikan masalah. Oke, saya kasih gambar ya. Jualan adalah menyelesaikan masalah. Berarti, ini gambarnya ya. Seseorang punya problem, dan oleh karena dia punya problem, dia perlu solusi. Betul? Dia perlu solusi. Oke? Dan solusinya merupakan produk Anda atau bisnis yang Anda tahu. Betul kan? Yes. Jadi ulang ya. Seseorang punya problem dan karena dia punya problem, dia punya solusi. Dia perlu solusi. Dan solusinya adalah misalnya produk kita atau peluang bisnis kita. Saya mau tanya ya. Anda ketik ya atau tidak aja. Akankah orang perlu solusi? Akankah orang perlu solusi jika dia tidak punya problem? Akankah dia perlu solusi kalau dia nggak ada problem? Iya, setuju ya? Kalau dia nggak batuk-batuk, akankah dia perlu obat batuk? Enggak. Ya, kalau dia nggak sakit kepala, mau nggak dia makan Paramax? Nggak bakalan. Betul kan? Yes. Jadi orang hanya perlu sesuatu kalau dia punya problem. Jadi apa yang Anda tawarkan kepada dia, harus merupakan solusi buat problemnya. Sepakat kan? Yang Anda tawarkan kepada dia, entah produk atau peluang bisnis, harus merupakan solusi buat problemnya. Dan kita barusan sepakat, kalau tidak ada problem, tidak perlu solusi. Jadi, Anda harus masuk dari mana dulu nih kalau penjelasan? Masuk dari produk atau masuk dari problem? Betul kan? Mesti masuk dari problem dulu. Sampai dia sadar, sakit nih, stres nih, pusing nih, duit nih, bokeh deh, ya dan sebagainya, ya cicilan nggak bisa bayar lah dan sebagainya, rumah sudah habis, mesti disita lah, motor mau disita, udah pada ada problem, betul? Ada problem dan dia tanya, saya harus gimana ya? Baru karena Anda tanya harus gimana, inilah solusinya. Oke? Nah, disinilah banyak antara kita, waktu kita menawarkan sesuatu kepada teman, saudara, kita ditolak, bahkan diusir. Karena mereka merasa mereka nggak perlu ini. Kenapa? Kita masih belum buat dia sadar dia punya problem ini. Oke? So, jadi ini pendekatannya ya. Produk ini, BP ini sebagai produk ya, sebagai produk
merupakan solusi buat orang-orang yang punya problem kesehatan seperti apa? Ini apakah menyembuhkan atau pencegahan? Betul? Bisa dua-duanya kan? Bisa dua-duanya kan? Untuk orang-orang yang punya ya gangguan kesehatan tertentu, ini merupakan solusinya. Untuk orang yang belum punya gangguan kesehatan, ini merupakan solusi untuk pencegahan, betul? Betul. Jadi Anda harus masuk dari problem. Jadi Anda harus tanya nih, ini barang ini merupakan solusi buat orang-orang yang punya problem seperti apa ya? Silakan Anda catat, saya ulang kalimat ini. Oke? Produk ini, Anda tanya kepada diri sendiri ya, produk ini merupakan solusi buat orang-orang yang punya problem kesehatan seperti apa ya? Kesehatan dari dua sisi ya, penyembuhan dan pencegahan. Betul? Right? Jadi ulang, produk ini merupakan solusi buat orang-orang yang punya problem kesehatan seperti apa, di mana produk ini merupakan solusi yang bisa menyembuhkan dia, atau produk ini bisa jadi solusi buat pencegahan buat dia dan keluarga. Oke? Anda udah tahu nih, udah ketemu orang-orang yang punya ya penyakit-penyakit ini cocok banget, ya. Dan orang yang mau pencegahan kayak gini, ini cocok banget, betul? Jadi Anda tahu nih, ya, ini problem-problem kayak gini, problem-problem seperti ini, oke? Dari segi penyembuhan seperti ini, dari segi pencegahan seperti ini. Baru Anda tanya, siapa ya yang punya problem ginian? Yang pasti akan butuh solusi ini. Siapa ya yang punya problem beginian, yang pasti butuh solusinya? Nah, jadi kalau Anda sudah cari orang yang memang sudah punya problemnya, dan memang sedang butuh solusi, kehadiran Anda seperti orang di gurun pasir di bawah air minum, betul? Disambut dengan terima kasih, betul nggak? Apalagi produk ini sangat terjangkau kan dari segi harga. Sangat terjangkau. Oke? Solusi dong. Langsung disedot tuh solusi itu. Oke? Cari orang-orang yang punya problem pencegahan ini. Wah, kalau terjatuh sakit mahal. Dan ini berapa? Sedot dia. Jadi selalu mulai dari problem. Selalu mulai dari problem. Saya buat topik training saya untuk COVID ini pun, pandemik ini pun berdasarkan problem orang. Dengan pandemik ini, peta training sudah berubah semua. Oke, yes. Siapa yang perlu training? Mereka punya problem apa? Berdasarkan problem itu baru saya ciptakan topik. Laris itu laris. Ini sesi yang ke-400 sekian loh, supaya bawa Zoom, dan total sudah hampir 50.000 orang, termasuk yang hari ini 2.000 menakjubkan ya. 50.000 orang hampir sudah ikut training saya Zoom. Karena saya pilih topik berdasarkan problem yang ada yang disebabkan oleh COVID. Jadi COVID merupakan peluang. Jangan sia-siakan krisis. Oke, ya. Nah, oke, yuk kita bahas lagi ya. Kita bahas lagi teman-teman. Apa yang bisa kita lakukan, oke? Yuk, saya mau share kepada Anda ini ya. Wih. Selling is problem solving. Oke, dan ini kalimat berikutnya. Ini kalimat berikutnya berkaitan dengan ini ya. Yaitu ini. Sorry. Maaf ya. Oke. Semakin besar masalahnya, semakin membutuhkan solusi. Setuju nggak? Semakin besar masalahnya, semakin membutuhkan solusi. Semakin kecil masalahnya, semakin tidak membutuhkan solusi. Dan kalau tidak ada masalah, tidak butuh solusi. Jadi cari orang yang masalahnya besar. Masalah kesehatannya besar. Oke? Dan kalau masalahnya besar, dia perlu solusi yang besar. Oke? Contoh ya. Kalau saya sakit kepala,
Kalau saya sakit kepala, saya paling makan Panadol. Ya, satu kotak paling 20.000 saya beli. Oke ya, Panadol. Kalau saya sakit kepala biasa-biasa, nggak bakalan saya mau ke rumah sakit scan MRI 3 juta, betul? Sakit kepala jarang-jarang itu pun ya karena kurang tidur doang. Betul ya? Jadi kalau problem saya kecil, saya cari solusi yang kecil. Makan Panadol 20.000. Nggak bakalan saya mau MRI scan 3 juta. Nggak mau. Tapi kalau sudah ada tumor otak, oke, nggak mungkin saya mau makan Panadol 20.000. Pasti saya mau pengobatan yang paling mahal. Betul kan ya? Semakin besar problemnya, semakin butuh solusi yang besar, berarti semakin siap keluar duit yang lebih banyak. Semakin siap keluar duit yang lebih banyak. Ada duit, nggak ada duit pun akan kita cari. Karena problemnya besar. Oke? Jadi kalau Anda mau tawarkan sesuatu kepada seseorang, cari orang yang punya problem yang besar. Cari orang yang punya problem yang besar. Apalagi Anda bisa menjadi solusi buat problem yang besar dengan harga yang sangat terjangkau. Pasti orang cari Anda. Terima kasih atas kehadiran Anda. Kalau enggak, saya udah mati nih. Oke, right? So, pertanyaan sekali sekarang. Menurut Anda, apakah COVID pandemic ini good or bad for your business? Apakah COVID-19 ini baik atau buruk untuk bisnis Anda? Oke, kalau kita bahas COVID ini baik atau buruk, ya buruklah. Buruklah, bawa banyak kecemasan, bawa kerugian, bawa kematian dan sebagainya. COVID-nya buruk, tahu. Tetapi saya mau tanya adalah COVID ini dampak buat bisnis Anda. Dampaknya positif atau negatif? Oke, dampaknya positif atau negatif? Gimana jawabnya? Saya tahulah kalau mindsetnya positif, Anda pasti bilang positif lah, ya. Walaupun kadang-kadang orang lihat ya secara real omset menyusut. Oke, omset menyusut, ya. Yuk. Untuk menjawab pertanyaan ini, yuk kita analisa supaya mindset Anda dapat. COVID ini menghadirkan problem besar dari segi kesehatan. Betul kan ya? Menghadirkan problem besar dari segi kesehatan. Jadi problem yang besar adalah kesehatan. Oke? Problemnya adalah kesehatan. Ini adalah buat apa? Ini adalah buat apa? Ini buat kesehatan, betul? Ini buat kesehatan, betul? Jadi dalam konteks ini, COVID buka peluang buat Anda kan? COVID buka peluang buat Anda. Karena mendadak, semua orang bisa jadi korban COVID. Yang sehat bisa jadi korban, yang kecil bisa jadi korban, yang usia lanjut apalagi. Mendadak seluruh populasi Indonesia calon COVID. Calon penderita COVID. Jadi mendadak segmen pasar Anda 250 juta orang. Oke, potong separuh lah. Daya belinya nggak sanggup. 125 juta penduduk Indonesia target market Anda. Karena COVID. Karena COVID. Semua orang tidak pandang suku, tidak pandang apa-apa. Semua calon penderita COVID. COVID bawa problem yang besar. Yang justru buka peluang yang besar banget buat Anda. Mendadak 125 juta orang perlu ini. Ayo. Anda bilang perlu bawa COVID bawa susah, mikir lagi, ayo, baik-baik mikirnya, oke? Tuh, right? So, siapa korban paling besar buat COVID? Yang usia sangat kecil dan usia tua. Dua ekstrim, oke? Dan ini fenomenanya kita sebagai orang timur. Saya sudah alami, mungkin Anda pun sudah alami, ya.
Kita ini buat diri kita rela pelit. Tapi buat anak dan orang tua, berapapun kita bayar. Setuju nggak? Oke, setuju kan? Nah, saya bawa training, Bapak-Bapak sekalian, saya bawa training. Ya, training saya ada topiknya, ada 1,5 juta rupiah, ada 300.000 rupiah, ada 5 juta rupiah. Oke? Nah, kalau training buat si orang dewasa, dia lihat 500.000 ya Pak, mahal ya. 500.000 dia bilang mahal. Tapi workshop 2 hari buat anaknya, 5 juta dibayar. 5 juta dia bayar. Dia bilang, ya saya kan nggak apa-apa Pak, saya sudah usia begini. Tapi anak-anak kan masa depannya jauh ya Pak ya. Udah saya modalin. Tuh. Oke. Ini fenomenanya. Buat diri sendiri pelit. Buat anak dan orang tua rela bayar. Anak karena masa depan, orang tua karena balas budi. Betul kan? Nah, dan COVID ini adalah targetnya adalah anak muda dan orang tua. Demi anak dan orang tua, berapapun dia mau bayar. Kalau buat dia minum, bisa jadi dia pelit. Tapi buat anak dan orang tua, berapapun dia bayar. Tuh, saya pilah-pilahkan market Anda. COVID ini bersahabat banget loh buat Anda. Oke, COVID ini serang marketnya. Dan Anda bilang, ya udah, ini kan kamu masih sehat ya, kamu muda ya, daya tahan kuat ya. Ini buat anak dan orang tua, ya, orang tua rentan. Oh iya, toh kan? Oke, nah kalau sama anak dan orang tua, dia nggak pelit. Positioningnya harus jelas. Oke, positioningnya harus jelas. Oke, kalau buat dia, saya masih sehat, saya masih daya tahan, nggak apa-apa, paling saya cekokin makan jeruk aja, saya istirahat, saya sembuh kok, daya tahan saya kuat. Iya, maka beli buat anak dan orang tua lah. Daya tahan mereka nggak sekuat kamu. Oh iya juga, masuk akal ya. Oke, nah, jadi kalau kita pangkas 125 juta, bagi 2 lagi. Oke, bagi 2 lagi. Ya, 75 jutaan itu untuk anak dan orang tua. Mantap kan? Mantap kan? Oke ya, seru. Oke, next apa lagi? Seru loh ini. Nah, biaya pengobatan kalau kena COVID berapa nih? Jangan anggap remeh. Ini besaran biaya perawatan pasien COVID tidak murah. Oke? Tuh, warganet lainnya membagikan informasi biaya perawatan pasien terinfeksi virus COVID yang mencapai lebih dari 290 juta rupiah, Jack. Oke? Dari sakit sampai sembuh 290 juta. Ini Kompas loh, bukan berita James Kui, bukan. Ya, Kompas. Tuh, ini ada bonnya lagi. Tuh, total tagih 294 juta perawatan 57 hari. Oke? Tuh, ini perkiraan biaya perawatan pasien COVID di Indonesia ya. Tuh, 294 juta. Oke? Yes. Menarik nggak? Problemnya besar nggak? Problemnya kalau kena COVID, 290 juta rupiahnya. Oke? Kalau kena COVID, 290 juta rupiah. Yuk, saya mau kasih lihat satu lagi. Ya. Nah, ini yang saya suka. Oke, ini yang saya suka. Saya share ke Anda ini. Kalau kena COVID, 290 juta. Oke? Ya, kalau kena COVID, 250 juta, 290 juta. Kalau solusinya ini 250.000. 0,1%. Ya, 0,1%. Kalau saya nggak salah harganya, oke ya, 0,1%. Murah nggak? Mana ada orang yang akal sehat demi ngirit ini, rugi ini. Mana ada orang yang akal sehat demi ngirit ini, rugi ini. Ada nggak? Nggak ada. Yeah. Ini beli 1.000 botol juga baru impas. 1.000 botol baru impas. Bagi se-RW masih ada cukup. Betul? Baru impas. Oke? Nah, jadi kalau Anda masuk dari problem ini, Mas, ini Mas kalau kena COVID 250 juta loh. Ini kalau orang muda, kalau orang tua 290 juta belum tentu sembuh loh. Oke? Loh, jadi gimana ya? Nah, lu mampu nggak 290 juta? Nggak sanggup. Kalau nggak sanggup, orang yang kita cinta lewat loh.
Oke, alternatifnya 0,1% bisa cegah. Ya terserah sih. Terserah. Duit lu. Betul ya? Ya terserah. Duit lu. Oke, duit lu. Coba hitung. Masuk akal nggak sekarang? Masuk akal nggak? Masuk akal kan? No. Tahan. 290 juta ya. 290 juta pengeluaran. Oke. Katakan orang yang biasa kerja, gajinya katakan 10 juta lah. Gampang hitung, 10 juta. Orang yang gaji 10 juta, paling mentok bisa nabung 2 juta per bulan. Betul ya? 10 juta, 8 juta buat pengeluaran rumah tangga dan sebagainya. Paling mentok bisa nabung 2 juta per bulan. Oke? 290 juta dibagi 2 juta per bulan. Berarti 142 bulan. 145 bulan. 145 bulan. Betul ya? Kerja 145. Bayangin. Masuk rumah sakit 50 hari, gesek 290 juta. Untuk kembalikan itu, si Mas itu harus kerja 145 bulan. Baru kembali duit. 145 bulan, semua cita-cita tertunda. Motor nggak usah beli, mobil nggak usah beli, keluar kota nggak, semua freeze. Supaya 145 bulan lu kerja untuk bayar rumah sakit 50 hari itu. 145 bulan, itu lebih dari 10 tahun loh. Itu bayangin, lebih dari 10 tahun banting tulang dicaci maki atasan, digolok sama customer. Hanya untuk lunasin 50 hari di rumah sakit. Mending 50 hari tour and travel ke Eropa. 50 hari di rumah sakit kita harus banting tulang lebih dari 10 tahun. Ayo silakan, kalau mau ngirit silakan. Kalau nggak mau beli silakan. Ayo silakan, kalau Anda siap ambil resiko banting tulang 10 tahun hanya untuk 50 hari. Itu pun kalau hidup silakan. Ayo. Ngeri nggak dia? Oke, seru. Tuh, ini nyata kok. Ini nyata. Oke, ya. Contoh saja lah ya, contoh saja. Siapa yang mau kehilangan 290 juta? Nggak ada. Oke, Anda tanya. Jadi siapa yang mau kehilangan 290 juta? Nggak ada. Anda tanya balik. Siapa yang mau ngirit 290 juta? Saya. Ya udah beli aja satu botol. Beli aja, udah. Begitu dia bilang, ya saya mau ngirit 290.000. Silakan Anda tinggal salaman ke dia dan Anda tanya, mau dikirim berapa botol? Mau dikirim berapa dus? Oke? Anda tanya, siapa mau kehilangan 290 juta? Pasti diem. Siapa mau ngirit 290 juta? Satu, saya. Ya udah. Mau berapa dus? Saya antar sekarang. Kelar kan? Oke, yes. Kalau Anda rasa ini cocok, silakan kasih jempol. Silakan kasih jempol kalau cocok ya, kalau cocok ya. Oke, kalau bisa kepake, silakan kasih jempol. Oke. Prinsipnya begitu, ya. Idenya begitu. Mulai dari problem dulu, problemnya digede-gedein. Problemnya digede-gedein. Oke, problemnya 290 juta. Saya kasih bukti kok. Saya kasih bukti itu. Saya ada bukti kan bahwa 290 juta kan. Nah, solusinya ini 290.000. Dan dengan ini, apakah Anda ada bukti orang sembuh? Ada kan? Jadi biaya pengobatan 290 juta ada bukti. Ini dengan 290.000 orang sembuh pun ada bukti. Kuat kok. Kuat kok. Oke, ya. Dan sebagainya. Ya, oke, good. Seru. Next. Maka dari itu, di tengah-tengah kesulitan ada peluang. Tolong jangan sia-siakan krisis pandemi COVID ini, di mana semua orang perlu pencegahan dari Anda. Jangan sia-siakan. Justru sekarang pasokan Anda turun ke lapangan, jualan kayak kesurupan. Jualan kayak kesurupan. Karena semua orang lagi perlu. Semua orang lagi panik. Semua orang tahu. Dan semua orang lagi gambling. Moga-moga saya nggak kena. Moga-moga orang tua saya nggak kena. Semua orang lagi gambling. Oke? Nggak mungkin suruh orang setrap di rumah 12 bulan nggak apa-apa.
Mending kalau bisa kaya, kalau nggak kaya harus keluar cari nafkah kok. Betul kan? Harus keluar cari nafkah, harus bergaul di pasar. Kita sih aman-aman, bawa pulang virus, orang tua kita di rumah. Betul kan ya? Masa suruh kita diam di rumah? Orang tua bisa diam di rumah, kita nggak bisa diam di rumah. Satu bisa miskin, dua bisa gila. Betul kan? Harus turun ke lapangan. Nah, kalau terjun ke lapangan, kita buat resiko buat orang tua. Kalau nggak turun ke lapangan, mau makan apa? Serba salah, serba salah. Jadi semua orang lagi gambling. Lagi gambling. Dengan 250.000 itu, gamblingnya itu dikurangin. Betul ya? Nggak bisa cegah 100%. Nyawa di tangan Tuhan kok. Oke ya, tapi minimal gamblingnya jangan konyol. Hanya 250.000 pakai 1 bulan kan ya? 250.000 pakai 1 bulan. 1 hari 1.000, kencing aja 2.000. Oke, kencing aja 2.000. Lu pikir apa sih? Ada nggak orang udah kebelet, lihat Mas 2.000, aduh nggak rela ah. Ada nggak? Ada nggak Mas kebelet? Berapa Mas? 2.000, nggak rela ah. Gua tahan sampai ginjal sakit. Nggak ada. 2.000 ya udah lepas aja. 2.000 kita lepas, apalagi 1.000 untuk orang tua yang kita cintai 1 bulan. Lu hitung lagi, gila. Oke ya, coba kalau ngomong begini, siapa nggak beli? Oke, yuk. Nah, maka dari itu jangan sia-siakan krisis ya. Oke. Banyak sekali ini yang saya jelaskan ada di dalam rekaman ini. Oke, saya sudah pernah bawa seminar dengan topik ini ya. Seperti inilah prinsip-prinsipnya sudah ada dalam seminarnya, dan berita baiknya dalam 2 seminar ini, judulnya satu ini ya, dua-dua judulnya ini ya. Rekaman seminar sudah tersedia. Jadi untuk Anda yang setelah acara ini rasa bermanfaat dan mau belajar lagi, boleh. Ya, nanti saya kasih Anda kontak, Anda boleh peroleh rekaman ini. Berapa investasinya? Hanya Rp250.000. Sudah dapat 2 judul. Ini Anda bisa dengar berulang-ulang. Dan bisa beli, hadiahkan buat tim Anda. Oke? Right. Oke. So, COVID bawa perubahan, situasi telah berubah, kita juga perlu berubah. Dalam hal kita berkomunikasi dengan customer, berkomunikasi dengan tim dan sebagainya. Oke? Yes, COVID membatasi banyak hal. Kita nggak bisa ketemu orang nggak mau ketemu kita dan sebagainya. Jadi banyak hal yang tidak memungkinkan. Maka dari itu, daripada bahas yang tidak memungkinkan, yang nggak ada selesainya, yuk kita fokus terhadap apa yang masih memungkinkan. Oke, fokus on what is possible. Fokus kepada apa yang bisa dikerjakan. Di depan mata apa yang bisa dikerjakan, itu aja dikerjakan. Oke, di depan mata apa yang bisa dikerjakan, itu aja dikerjakan. Dan banyak banget yang masih bisa dikerjakan. Ya, satu perubahan yang udah real adalah kita harus switch from face to face to remote. Seperti sekarang, from offline to online. Harus switch, harus beradaptasi, harus lancar, harus mahir. Oke, switch ya. Kita harus belajar jualan lewat telepon. Ini harus kita lakukan. Ya, harus jualan lewat telepon. Nah, teman-teman pasti bilang, wah Pak James, nggak usah sekarang. Dari dulu saya sudah jualan lewat telepon. Bisa ya, bisa tidak. Oke, begini. Ya, saya gambarkan ya. Bisa jadi dulu kita jualan lewat telepon adalah kita telepon teman, kita cerita-cerita sedikit tentang produk kita atau tentang bisnis kita, dia kelihatan tertarik. Ini pertama ya, kita telepon dia, cerita-cerita sedikit, dia kelihatan tertarik, dan begitu dia kelihatan tertarik, kita bilang yuk kita ketemu yuk. Yuk kita ketemu di kafe, atau saya main ke rumah kamu, kita ngobrol-ngobrol, saya cerita. Ya, kalau cocok, ya kita lanjut. Kalau nggak cocok, nggak apa-apa. Kita ketemu yuk. Kapan ada waktu kita ketemu, betul? Jadi kita buat janji pertemuan. Ya, tahap pertama itu lewat telepon. Tahap kedua adalah sales visit. Sales visit. Kita lakukan kunjungan lah ke rumahnya, ke kantornya, ke kafe, kedai kopi, mana. Oke ya. Tahap kedua adalah visit di sini. Tahap kedua ini adalah face to face. Face to face. Betul? Oke, nanti saya pikir-pikir. Ya sudah pikir-pikir dulu. Ya bincang-bincang sama suami dulu. Ya. Setelah itu masuk ke tahap 3. Di mana tahap 3 adalah follow up. Kita follow up sampai akhirnya closing. Betul? Seperti itulah secara umum. Tapi sekarang
oleh karena COVID, ini tahap 2, sudah nggak bisa ke kafe, nggak bisa ke rumah, nggak bisa ke kantor. Tahap kedua ini digantikan menjadi lewat telepon. Oke? Saya mau jelaskan ini step by step supaya Anda mengerti mekanismenya. Perubahannya di mana? Semata-mata sama, tapi perubahannya berbeda. Oke ya? Ulang. Dulu kita cerita-cerita lewat telepon. Begitu dia tertarik, begitu dia kelihatan tertarik, kita stop penjelasan kita, betul? Kita hentikan penjelasan kita dan kita buat janji pertemuan. Di mana karena sudah janji pertemuan 30 menit ke depan ini milik kita dan dia konsentrasi kan karena sudah disetrap di kafe atau kita sudah main ke kantor dia nggak bisa kabur 30 menit. Betul ya? Jadi ini 30 menit atensinya hampir 100% sama kita. Oke? Nah, yuk kita bahas sekarang dengan pandemi ini di mana nggak bisa ketemu orang, kita lewat telepon. Kita cerita-cerita, tahan ya, ingat. Tidak ada orang yang saking bosannya lihat ke telepon dan dia tanya, kok telepon sepi ya? Kok nggak ada orang sales dari BP yang telepon saya ya? Nggak ada. Nggak ada orang sedang menunggu telepon dari Anda. Nggak ada. Oke? Apalagi untuk nawarin produk BP. Nggak ada. Oke? Samalah kalau ada agen asuransi, ada nggak orang lihat, kok telepon sepi ya? Kok hari ini nggak ditelepon sama agen asuransi ya? Telepon dong agen asuransi, saya kurang kerjaan. Ada nggak orang tunggu kayak gitu? Nggak ada. Nggak ada. Oke, jadi nggak ada orang di bumi ini yang kurang kerjaan tunggu ditelepon sama orang sales. Nggak ada. Oke ya, jadi bisa dipastikan siapapun yang Anda telepon, kapanpun Anda telepon dia, satu, telepon dari Anda nggak ditunggu-tunggu. Kedua, telepon dari Anda nggak diharapkan. Dan ketiga, telepon dari Anda pasti menginterupsi dia. Dia sedang lakukan sesuatu. Dia sedang baca buku, dia sedang buat PR-nya, dia sedang buat pembukuannya, dia sedang buat planningnya, dia sedang bicara dengan anak karyawannya, dia sedang ada rapat, dia sedang diskusi dengan anaknya, dia sedang bincang-bincang dengan suaminya, dia lagi masak telur di dapur, dia lagi pel lantai, betul kan ya? Dia lagi nonton TV, dia lagi nonton drakor, oke, dia lagi nangis-nangis nih nonton drakor, ya pas lagi taharu lu teleponkan nggak seru banget, oke ya? Atau dia lagi tidur dan Anda telepon. Apapun dia kerjakan, telepon masuk dari Anda sudah pasti nggak di-welcome. Sepakat? Oke? Kalau telepon Anda sudah pasti nggak di-welcome, mau nggak orang dengar cerita Anda panjang lebar? Nggak bakalan mau. Setuju? Ya, nah, jadi ingat poin pertama nih. Telepon masuk dari Anda selalu menginterupsi orang. Maka secara umum dia sudah kurang berkenan mau dengar ngomongan Anda. Oke? Satu. Maka dari itu telepon Anda satu harus singkat. Dan kedua, kalimat-kalimat pembukanya harus buat dia penasaran. Oke? Harus buat dia penasaran. Ulang ya. Waktu Anda telepon dia, di mana telepon masuk dari Anda menginterupsi dia udah pasti, maka percakapan Anda harus singkat dan harus cukup singkat dan tajam sehingga buat dia penasaran. Buat dia penasaran itu gimana? Buat dia penasaran sehingga dia bisa balik kata, oh ya, kok bisa? Gimana caranya? Itu udah penasaran. Oke ya? Masa sih? Yang benar? Kok bisa? Itu penasaran. Oke, jadi nanti kita bahas. Susun kalimat-kalimat tertentu supaya dia penasaran. Dia trigger respon dari dia adalah, oh ya, kok bisa ya? Bagus ya? Gimana caranya? Gitu. Jadi dia udah penasaran, betul? Nah, begitu dia sudah penasaran, nah disinilah kesalahan banyak antara kita.
Begitu dia tanya, gimana caranya? Kita udah buru-buru mau menjelaskan. Kita udah buru-buru mau menjelaskan. Sedangkan Anda dan saya tahu penjelasan yang TikTok-nya seru minimal juga 20 menit. Betul kan? Karena ada pertanyaan, ada keraguan, dia perlu pembuktian dan sebagainya. Betul kan ya? Oke, perlu 20 menit. Nah, sedangkan baru 1 menit sebelumnya telepon masuk kita mengganggu dia. Mana orang mau alokasi 20 menit untuk dengerin kita? Betul kan? Maka begitu dia sudah penasaran, oh ya, bagus. Gimana ceritanya? Kok bisa ya? Di sana Anda stop. 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 Jangan lanjut. Oke? Anda bilang, nah maka dari itu Pak Rudi, ini bagus banget loh Pak, ya bagus banget. Tadi Pak Rudi bilang kan lagi kerja kan, saya nggak mau ganggu Pak Rudi lah, karena penjelasan ini perlu 15 menit Pak, ya karena pasti ada pertanyaan dan sebagainya, 15 menit ya, jangan sekarang Pak Rudi kan lagi sibuk, ya jangan sekarang Pak, kapan ada waktu Pak? Saya nanti telepon lagi, kita ngobrol-ngobrol Pak. Kita telepon ngobrol-ngobrol lagi. Ya saya hanya perlu 15 menit sih. Yang penting Pak Rudi lagi santai. Pak Rudi ada 15 menit. Saya tidak ganggu Pak Rudi. Supaya Pak Rudi cukup santai untuk bisa fokus, bisa konsentrasi. Kita TikTok 15 menit. Kalau cocok syukur, kalau nggak cocok nggak apa-apa Pak. Yang penting saya mau waktu 15 menit. Pak Rudi waktu senggang dan santai. Pak, antara besok dan lusa, kapan Pak Rudi ada waktu senggang 15 menit? Antara besok dan lusa, kapan Pak Rudi ada waktu senggang 15 menit? Kalau demikian, apapun dia bilang, jangan besok lusa, setelah itulah, ya hari ini hari Rabu, ya Kamis, Jumat, oke? Jumat ya, Jumat pagi atau siang Pak? Jumat setelah sholat Jumat. Oke, setelah sholat Jumat ya Pak ya. Antara jam 2, oke? Jam 2, oke. Pak Rudi, jam 2, hari Jumat, jam 2, saya telepon Pak Rudi ya. Baru 15 menit Pak. Oke, sip Pak. Nah, dengan demikian kan Anda sudah buat janji sales visit. Cuma sales visitnya by phone. Nah, dan di 15 menit ini, dia nggak bakalan terburu-buru dengan Anda. Dia nggak tergesa-gesa. Anda bisa ngobrol santai-santai. Seperti di kafe. Cuma ini dia di rumah dia, kita di rumah kita. Konsentrasi dapat. Fokus dapat. Terburu-buru enggak. Betul? Bisa ngomong. Tapi kalau dari sini kita tembak lanjut ke sini, ngomong separuh jalan dia matiin telepon. Kalau dia sudah matiin telepon, you follow up sampai rontok juga. Dia kabur dari kita. Betul kan? Sehingga satu prospek yang tadi menjanjikan, karena kita kelewat semangat, terburu-buru, belum matang kita mau goreng, hilang, rusak. Oke? Santai aja. Ya? Oke, itu tahapnya. Ini yang saya lihat banyak antara kita miss. Sudah change, tapi strateginya masih belum change. Belum beradaptasi. Oke? Dan saya sudah jelaskan kepada banyak orang sales yang menerapkan tahap ini. Hasilnya selalu lebih bagus kayak ginian. Daripada dari sini, gimana ya? Langsung kita lanjut. Hasilnya jelek. Hasilnya jelek. Karena orang nggak konsentrasi. Oke? Ya, coba aja santai-santai aja. Ya, saya ulang supaya Anda dapat nih. Ceritakan sesuatu sehingga dia, apa itu ceritanya nanti kita bahas. Oke? Oh ya? Kok bisa begini? Oh bagus ya. Gimana caranya? Sampai sana. Nah, dan ini kalimatnya. Nah, maka dari itu Pak Rudi, ini seru banget Pak. Ini sangat seru, ini bermanfaat banget Pak. Ya, tapi Pak untuk menjelaskan ini perlu 15 menit, 20 menit loh Pak. Dan saya tahu Bapak lagi sibuk. Tadi Bapak bilang kan lagi diskusi kan ya. Saya nggak mau paksa Pak, nggak mau terburu-buru Pak ya. Jadi Pak, kita santai-santai aja. Cari waktu, kapan Pak Rudi ada waktu, senggang 15-20 menit, saya bel Bapak. Saya telepon Bapak, kita ngobrol-ngobrol Pak. Ya, dan ini penting kalimatnya. Pak Rudi, antara besok dan lusa, kapan Bapak ada waktu 15 menit Pak? Antara besok dan lusa, kapan Bapak ada waktu senggang 15 menit? Jangan bilang, oke jadi Pak, kapan saya bisa bel balik? Kapan saya bisa bel kembali? Terlalu lebar. Nanti dia bilang, wah saya cek jadwal nanti kapan-kapan saya hubungi ya. Hilang lagi. Oke? Nggak boleh tanya kapan.
Karena kalau Anda tanya kapan, dia balas dengan kapan-kapan. Oke, kapan? Ya kapan-kapan lah. Nanti saya cari waktu. Kan ya, hilang. Tapi kalau Anda tembak, ya maka saya perlu waktu 15 menit sampai 20 menit dengan Pak Rudi. Pak Rudi, antara besok atau lusa, kapan Pak Rudi ada waktu senggang 15 menit, Pak? Besok atau lusa, Pak? Kalau besok atau lusa, dia terpaksa kasih jawab Anda besok atau lusa. Kalau besok atau lusa nggak bisa, pasti wah besok lusa nggak bisa. Oke Pak, Jumat gimana? Jumat Pak ya? Nah gitu. Kan lebih pepetin. Oke, gitu. Ya, oke. So, next. Dapat ya? Dapat. Saya lihat banyak antara Anda sedang catat. Saya senang sekali. Oke, jadi ini dia. Dalam dialog Anda di telepon, ini umum sih, komunikasi ini, tahap pertama adalah menarik perhatian dia. Oke, menarik perhatian dia. Begitu menarik perhatiannya, jangan lanjut, stop. Jangan lanjut, tapi stop. Ya. Dan di tahap sini adalah Anda telepon dia besok, lusa, hari Jumat, terserah. Mulai dari sini. Karena dia sudah dapat perhatian kita. Kita sudah dapat perhatian dia. Oke, right? Nah, sekarang kita bahas. Bagaimana buka percakapan yang langsung menarik perhatian dia? Bagaimana buka percakapan yang langsung menarik perhatian dia? Oke, ini. Kalimat pembuka Anda harus mengandung manfaat atau harus mengandung berita baik. Kalimat pembukaan dari Anda di telepon harus mengandung manfaat atau mengandung berita baik. Karena orang hanya tertarik kalau Anda cerita sesuatu yang bermanfaat buat dia. Atau dia hanya tertarik kalau Anda bawa berita baik. Betul kan? Dan dua-dua ini adalah manfaat buat dia maupun berita baik buat dia. Oke? Bukan. Selamat siang Pak Rudi, apa kabar? Saya James Pak. Pak Rudi lagi apa? Sibuk Pak? Ya saya lagi sibuk. Saya lagi diskusi dengan tim. Oh Pak, maaf saya ganggu ya Pak ya. Pak, saya mau cerita sedikit saja Pak tentang produk kami Pak. Ini bagus sekali Pak. Nah, barusan orang bilang sibuk, Anda maksa masuk. Anda tanya loh, Pak Rudi lagi ngapain? Saya sibuk. Saya lagi diskusi dengan tim. Oh Pak, saya cerita 15 menit aja. Saya cerita sebentar aja Pak. Ini produknya bagus. Produknya bagus itu adalah saya. Produk kami bagus. Produk kami bagus. Buat dia tidak tertarik. Karena satu, ini urusan Anda. Kedua, saya lagi rapat. Oke? Nggak masuk. Tapi Anda sampaikan sesuatu yang bermanfaat buat dia atau mengandung berita baik buat dia. Dia pasti tertarik. Minimal dapat perhatian. Oke, ya. Nah, bagaimana caranya supaya Anda bisa lakukan ini? Nah, ini. Yuk, siap-siap. Ini isi loh, details loh. Details ya. Oke, ini details. Oke, karena ini saya bawa dalam training copywriting saya, ya. Copywriting ini inti saya pindahkan ke sini. Oke? Salah satu jenis manfaat yang bisa Anda buka percakapannya adalah manfaat psikologis. Contoh seperti ini. Saya contoh seperti ini. Oke, contoh. Coba menyimak ya. Manfaat psikologis, bukan manfaat ekonomis. Kalau manfaat ekonomis lain lagi. Oke, manfaat psikologis. Contoh. 7 langkah praktis bebas finansial. Wah, ini manfaatnya enak nih. Bebas finansial. Seru loh. Lansing dalam 30 hari tanpa diet. Ini enak ini. Ini manfaat psikologis tuh. Kenapa? Tanpa diet. Oke. 77 cara baru untuk memikat hati wanita. Astaga, 77 cara. 7 cara aja pusing kita. Betul ya? 77 cara. Wah, ini menarik ini. Penasaran. Cara tercepat terampu jadi pengusaha. Dijamin. Wih, mau dong. Gimana caranya? Tuh kan. Ulang. 7 langkah praktis bebas finansial. Oh ya? Bisa ya? Tuh. Penasaran kan? Lansing dalam 30 hari tanpa diet. Oh ya? Bagus dong. Gimana caranya? Mau dong. Tuh. 77 cara untuk memikat hati wanita.
Wih, coba saya tahu caranya ya. Oke ya. Cara tercepat terampu jadi pengusaha. Dijamin lagi. Buset, mau ah. Tuh kan. Ini semua buat orang katakan, gimana caranya? Mau ah. Oke. Sekarang. Konteksnya adalah Anda mau ajak teman si pembeli customer ya peroleh ini sebagai solusi. Oke. Sekarang saya kasih contoh ini ya, manfaat psikologis. Oke, manfaat psikologis ya. Sekarang silakan saya kasih Anda waktu 1 menit. Semua orang coret-coret di kertas dulu. Bagaimana Anda karangin manfaat psikologis buat produk kita, produk BP ini. Buat produk ini, BP, buat si penelpon. Oke? Manfaat psikologis ya, bukan ekonomis ya, bukan beli 1 dapat 2 gratis, bukan beli 2 dapat 1 gratis, bukan. Yang gratis, diskon itu bukan manfaat psikologis. Oke? Sekarang manfaat psikologis dulu. Ayo, silakan ciptakan 1 kalimat. Ya, 1 kalimat yang singkat kayak gini, jangan panjang lebar. Singkat, 1 kalimat ini. Kayak contoh ini. Tapi berkaitan dengan BP. Oke? Berkaitan dengan BP. Atau tidak perlu sebut BP-nya. Tidak perlu. Tuh, di sini kan nggak sebut produknya. Di sini tidak sebut nama produknya. Ini hanya kalimat yang mengandung solusi terhadap problem kan. Solusi terhadap problem kan. Nah, ini kan solusi. Ini solusi. Ini solusi. Ini solusi. Ya kan? Ya, silakan. Buat kalimatnya. 1 menit. Silakan. 1 menit buat kalimat. Silakan. Ayo. Yes. Silakan. Yap, bagus. Ini di YouTube yang nyimak ada 2.000, Pak. Oke, wow. Mantap, Pak. Thank you. Di YouTube sudah ada 2.000 ya. Wow. Mantap. So hari ini 3.000 orang yang hadir. Lebih dari 3.000 orang yang hadir ya. Wow, amazing. Silakan. Well, it seems like more and more we're being stifled. All them colorful words I once used now are wrong. So before we lose our free speech and our rifles, allow me to elaborate in this song. Life ain't nothing like a bowl of cherries. There's too little laughter and too much sorrow. It's more like a jar of jalapenos. 'Cause what you do and say today, it don't go away and stay. It'll just come back and burn your ass tomorrow. Kalau sudah siap, silakan ketik di chat. Ya, kalau sudah siap, silakan ketik di chat. Oke, supaya kita bisa diskusi ya, beberapa contoh. Ini kayaknya teman-teman yang di Zoom yang bisa ketik di chat ya. Teman-teman di YouTube mungkin tidak bisa. Ya, teman-teman di YouTube silakan Anda tulis ya, coret-coret di kertas Anda. Nanti kita juga akan diskusi berdasarkan contoh-contoh dari teman-teman dari Zoom. Oke, teman-teman yang di Zoom kalau sudah ada kalimatnya silakan diketik di chat ya. Oke, yes, silakan. Bagus nih, sudah masuk nih, sudah masuk ya, sudah masuk. Bagus. Chatnya sudah masuk. Cepat, bagus, cepat. Ya, yes. 7 langkah. Yes. 3 cara hidup sehat dijamin Anda tidak mudah sakit. Bagus. Yes, tips bebas COVID dalam 21 hari. Bagus sekali ini, Pak Ibu Wiwin. Ibu Wiwin bagus nih. Tips bebas COVID dalam 21 hari. Oke, boleh ya. Oke, karena ini cocok dengan konteks COVID ya. Cukup suplemennya bisa untuk 1 keluarga. Ya, oke, boleh ya. Tapi kalau yang ini cukup 1 suplemennya, sudah jelas solusinya. Oke ya, udah terlalu tajam. Oke.
650.000 jadi pengusaha. Okey, kalau anda mau ajak jadi pengusaha, boleh. 650.000 jadi pengusaha. Bagus. Ya, okey. Ya. Badan sehat, dompet sehat. Nah, gimana caranya? 40 hari. Ya, okey, bagus. Yes. Ingin keluarga tetap sehat dan aktif? Bagus. 3 tips sehat. Bagus. Okey. 21 hari. Nah, teman-teman, Anda lihat ya, kalimat-kalimat yang mengandung angka itu, satu, lebih meyakinkan, dua, lebih bikin orang penasaran. 3 tips. Oh ya, 3 tips itu apa? Gitu kan? Ya, 20 hari, 21 hari. Ya, bisa anti covid gitu ya, bisa. 5 langkah bisnes melesat di masa pandemi. Oh, 5 langkah aja, nggak terlalu sulit ya. Nah, gitu kan, 5 langkah bisa lah, saya mampu lah. Okey, dan sebagainya. Modal 1 juta jadi pengusaha, boleh juga. 650.000 ya. 7 tips sehat tanpa ini tanpa itu. Yes, bagus. 21 menuju sehat. Okey ya. Nah, jadi Anda bisa pakai kalimat ini sebagai pembuka. Okey. Selamat pagi Pak Rudi. Pak Rudi lagi sibuk ya Pak? Ya, lagi sibuk. Okey Pak, sorry Pak. Pak, kami ada 3 tips. Saya ada 3 tips yang saya mau bagi kepada Pak Rudi ya. Bagaimana dengan 3 tips ini keluarga udah praktis terlindung dari Covid Pak. Dan 3 tips ini sudah proven. Dan saya mau ceritakan ke Pak Rudi. Kira-kira apa responnya? Oh ya, tipsnya apa? Tipsnya apa? Itu dia Pak. Karena Pak Rudi lagi sibuk ya, saya nggak mau ceritakan sekarang. Yuk kita atur waktu, saya ceritakan Pak Rudi 15 menit aja Pak. Ini akan sangat bermanfaat buat Pak Rudi dengan keluarga. 15 menit Bapak dapat sesuatu. Kalau bermanfaat syukur, kalau nggak bermanfaat ya udahlah, nggak apa-apa lah. Anggap aja saya sudah cerita Pak. Pak, kapan ada waktu 15 menit Pak? Besok atau lusa? Okey, udah tembak gitu aja. Tuh, sama kok. Ya, jadi lari ke sana. Okey, jadi kalimat-kalimat kayak gini. Kalimat-kalimat kayak gini yang buat orang penasaran. Ya, ini contoh ya. Bagus. Terima kasih. Saya yang kasih aplaus. Anda mau kasih aplaus kepada teman-teman juga boleh. Saya kasih tepuk tangan tuh, ikonnya tepuk tangan ya. Okey. Right, itu salah satu contoh manfaat psikologis. Okey, mudah-mudahan teman dapat sesuatu yang bermanfaat juga ya. Contoh kedua adalah manfaat ekonomis. Ya, itu beli kayak ginian lah yang umumnya. Beli 1 dapat 2, gratis iPhone terbaru, bonus senilai 5,7 juta khusus untuk pembelian hari ini dan sebagainya. Okey ya. Right. Okey, ini adalah berita baik yang Anda mau sampaikan kepada dia. Okey, berkaitan dengan ini. Okey? Ini manfaat ekonomis berkaitan dengan yang gini-ginian. Okey, silakan saya kasih Anda waktu lagi 30 detik, kali ini lebih cepat. Ya, 30 detik, silakan Anda tuliskan manfaat ekonomis. Kalau Anda telefon dia dan Anda membuka percakapan dengan manfaat ekonomis, apa yang mau Anda sampaikan ke dia? Manfaat ekonomis. Ini contoh-contohnya. Okey, beli 1 dapat 2, gratis iPhone terbaru, bonus senilai gini, khusus pembelian hari ini dan sebagainya. Okey, yuk silakan. Apa contoh manfaat ekonomis yang Anda bisa pakai sebagai pembuka percakapan di telefon sehingga dia bisa bilang, oh ya, kok bisa? Bagus ya. Ini tentang apa ini? Nah, gitu. Okey, nah begitu sudah. Itu dia Pak. Yuk, maka saya mau jelaskan besok atau lusa. Okey, gitu aja. Silakan. Apa manfaat ekonomisnya? Ya. Jika Anda sudah siap, silakan ketik di chat. Silakan. Kalau Anda sudah siap, ketik di chat. Okey, ketik di chat. Ini sebagai latihan supaya kita lebih tajam, terbiasa dengan yang gini-ginian. Terbiasa, okey? Biasa. Masih ada waktu ya, masih ada waktu. Good. Ya, beli 4 gratis 1, betul. Yes. Apa lagi? Ya. Beli 5 diskaun 50.000. Okey. Ya. Okey. Bagus. Okey. Stop. Terima kasih. Bapak-bapak, Ibu sekalian, kira-kira orang yang kita telepon
lagi buat diskusi dengan tim, dia lagi buat laporan, tanpa tahu apa-apa, kita menawarkan manfaat ekonomis, menurut Anda cocok atau kurang cocok? Cocok atau kurang cocok? Cocok atau kurang cocok? Oke, belum tahu apa-apa, buka percakapan, langsung beli 3 hemat 10.000. Oke, 100.000 ya. Beli 5 gratis 1. Oke, cocok atau kurang cocok? Silakan Anda ketik aja di chat. Ketik di chat aja. Cocok atau kurang cocok? Oke. Ya, tahu-tahu ditembak manfaat ekonomis. Ya, tahu-tahu ditembak manfaat ekonomis. Menurut Anda cocok atau tidak cocok? Menurut Anda apakah cocok atau kurang cocok? Yes, menurut Anda cocok atau tidak cocok nih? Yes, kalau ditembak manfaat ekonomis. Cocok nggak? Cocok nggak? Ayo, cocok nggak? Kurang cocok kan? Iya, kurang cocok. Setuju, kurang cocok. Oke. Nah, maka dari itu banyak orang sales buka percakapan dengan diskon. Mana cocok? Nggak cocok Anda buka percakapan dengan diskon. Yang gini-ginian adalah ujung-ujung waktu mau closing, baru kasih ini kan? Sudah mendekati. Dia sudah hampir mau yang enggak. Nah, khusus untuk hari ini, beli 5 dapat 1 gratis. Khusus untuk hari ini, beli 3 hemat 100.000. Khusus untuk hari ini. Kalau sudah mendekati closing, yang diskon-diskon, hadiah-hadiah, tolong jangan dipakai di depan. Itu langsung memurahkan penawaran Anda. Betul kan ya? Itu memurahkan derajat kita. Ada nggak Anda pergi ke dokter, dokter bilang, oke, dokter bilang, ya, bedah 2 kali, ketiga kali gratis. Ada nggak dokter bilang begitu? Serem kita, maunya bedah sekali nggak pernah kembali lagi, betul kan ya? Oke, ya. Oke, nggak ada dokter bilang. Oke, sini. Hari ini promo bedah 2 kali, ketiga gratis. Amin, dok, nggak mau, kabur kita. Oke ya, turun derajat loh kalau Anda nawarin diskon dari awal. Oke, ya jadi selalu mulai dengan manfaat psikologis. Tutup dengan manfaat ekonomis. Dapat? Oke, buka dengan manfaat ekologis, tutup dengan manfaat ekonomis. Ya, oke, ya, oke. Yuk, kita lanjut ya. Kita lanjut. Waktunya mepet loh. Tinggal dikit waktu aja. Sebenarnya sudah 12 waktu. Nggak apa-apa lah. Ya, nggak apa-apa. Saya suka sekali. Oke. Nah, waktunya mepet sekali, teman-teman. Nah, tadi ini lanjut ya. Ini lanjut dengan dari Mas Dedi tadi. Dedi, saya setuju. Oke. Now, kalau Anda telepon, berarti itu berdasarkan bank nama Anda. Telepon. Yes. Kalau Anda telepon, ini kalau openingnya bagus, bisa. Oke. Solusi kedua, alternatif. Sambil Anda telepon, Anda juga bisa jelas broadcast. Anda juga bisa broadcast ke WhatsApp Anda. Atau Anda juga bisa pasang di sosmed. Dalam contoh ini Facebook, Instagram, TikTok, terserah. Oke ya, sosmed. Sehingga Anda berharap orang yang baca itu ngerespon ke Anda. Betul? Ya, baca respon ke Anda. Maka, ini ingat, maka waktu Anda tulis di WA dan sosmed, ini dengan baik-baik nih. Waktu Anda tulis di WA dan sosmed, jangan dengan tujuan jualan. Jangan dengan tujuan jualan. Maksudnya apa? Maksudnya begini. Kan Anda tulis nih. Oke? Jangan dengan tujuan Anda tulis panjang lebar Anda. Sampai ujung-ujung Anda berharap dia beli. Oke? Kecil kemungkinan. Oke? Yang Anda mau dari apa yang Anda kirim WhatsApp ke dia, yang Anda mau dari postingan Anda di Instagram adalah
bukan dia langsung pesan, melainkan dari ini dia WA ke Anda untuk bertanya-tanya. Oke? WA ke Anda untuk bertanya-tanya. Kenapa ini penting? Coba saya jelaskan logikanya ya. Kalau Anda mau WA ke dia dengan harapan dia beli, otomatis penjelasannya harus panjang kan? Penjelasannya harus panjang kan? Kalau nggak panjang orang nggak bisa beli, betul? Ini apa, manfaatnya apa, khasiatnya apa, buktinya apa, harganya berapa, promonya berapa. Panjang ceritanya baru orang beli. Dan zaman sekarang orang lihat cerita panjang lebar aja udah males. Betul kan? Jadi nggak bakalan dibaca. Ini coba. Kalau Anda mau orang baca dan beli, kiriman teks Anda harus panjang. Dan begitu orang lihat panjang, sudah nggak mau baca. Baca juga enggak, gimana mau beli. Betul kan? Maka dari itu kalau Anda pasang di WA, Anda Instagram, panjang lebar dengan harapan orang beli, pasti hasilnya buruk. Tapi kalau Anda mau dia respon, dia tanya, ini mengenai apa, bisa tolong kasih informasi lebih jelas? Nah, berarti sampai dia perlu informasi yang jelas, ada dua. Satu adalah singkat. Satu singkat. Dan karena singkat dia baca. Betul kan? Dan kedua, bikin penasaran. Singkat dan penasaran. Sehingga karena singkat dia baca, karena tulisannya menarik dan singkat, dia jadi penasaran, maka dia WA ke Anda untuk minta informasi. Dan begitu dia WA ke Anda untuk informasi, Anda tahu ini sudah hot prospect. Jadi tujuan dari WA bukan jualan. Tujuan dari WA adalah pancing prospek untuk cari Anda. Masuk akal? Oke. Nah, ini terakhir nih. Ini terakhir. Oke ya. So, teman-teman, bagaimana caranya supaya prospeknya? Saya mau tanya, oke? Silakan Anda ketik opini Anda ya. Silakan Anda ketik opini Anda, oke? Nggak usah baca kata-katanya lah, ini nggak relevan, oke? Ya, teman-teman, kalau Anda terima di WA Anda teks ya, tulisan sepanjang ini dibandingkan dengan Anda terima di WA Anda satu gambar kayak ginian, oke? Satu tulisan yang panjang lebar itu pun belum selesai, harus read more lagi. Oke. Kedua adalah gambar kayak ginian. Teman-teman tolong kasih saya masukan. Mana yang Anda lebih suka? Apakah Anda lebih suka tulisan yang panjang lebar atau Anda suka gambar? Silakan Anda ketik di chat aja. Gambar. Terima kasih. Oke. Sudah jelas ya? Tuh. Langsung sudah ada polling dan survei. Orang jauh lebih suka gambar daripada tulisan yang panjang lebar. Oke? Maka dari itu teman-teman, kalau Anda mau kasih tulisan dan berharap orang beli, kita barusan dapat hasilnya. Orang lebih suka gambar daripada tulisan. Oke? Jadi tolong jangan WA tulisan berpanjang lebar. Hanya kita yang bangga dengan tulisan kita. Orang lain lihat panjang aja udah malas. Oke ya, nggak ada orang membaca. Kasih, kalau Anda mau ukur. Nih, Anda tulis panjang lebar, suruh anak Anda baca. Nih, bacain dong, baca bagus nggak? Dia bilang, aduh mah, panjang mah. Oke, yuk kasih anak SMP baca dah. Begitu dah, panjang mah, udah, nggak bakalan baca, udah. Oke, ya. Nah, sekarang saya kasih pertanyaan kedua nih. Ya teman-teman ya. Pertanyaan kedua adalah, tunggu. Maaf, tunggu ya. Kok hilang? Yes. Nah, pertanyaan kedua adalah, kalau Anda terima gambar seperti ini, dibandingkan Anda terima ini. Sering saya lihat orang sales ya, cara mereka presentasi dan menjelaskan kepada pelanggan ya.
Saya terkagum-kagum dengan mereka, namun saya sedih banget. Karena setelah mereka presentasi, setelah mereka menjelaskan, setelah mereka atasi keberatan dan penolakan dari customer, akhirnya tidak terjadi closing. Kenapa? Karena mereka sering miss 1-2 langkah saja. Misalnya, mereka tunggu customer bilang ya. Sedangkan sering yang terjadi, customer tidak bilang ya. Kita yang harus pelan-pelan leading, arahkan customer untuk bilang ya. Dan sering customer tidak bilang, oke, ya, jadi saya beli. Sering yang terjadi karena kita arahkan dia bilang, ya sudahlah. Dan kadang-kadang bahkan customer nggak bilang, kadang-kadang dia hanya begini saja. Dengan begini saja banyak orang sales tidak sadar mau customer kasih keputusan. Sedangkan justru kalau customer lagi begini-begini, itu adalah tanda-tanda bahwa dia sedang mempertimbangkan dan perlu sedikit senggolan dari orang sales untuk closing. Maka dari itu, kalau Anda sebagai orang sales tidak mengerti buying signal dan tidak tahu bagaimana caranya mengarahkan customer untuk bilang ya, Anda akan tunggu loh. Dan semakin Anda tunggu, semakin kecil kesempatannya untuk bilang ya. Maka sales people really need to learn closing techniques and really need to be able to see the body language and buying signals. Kalau tidak, yang mestinya order di depan mata lewat. Oke, ya. Sekarang tolong kasih masukan, Anda lebih suka gambar atau video? Anda lebih suka gambar atau video? Ayo. Jadi kesimpulannya apa teman-teman? Kesimpulannya adalah literatur promosi yang Anda mau broadcast ke WA Anda atau Facebook atau Instagram. Zaman sekarang jauh lebih diminati video. Oke, catat baik-baik nih. Oke ya. Pro dan kontra. Kalau tulisan mau jelaskan seperti tadi itu, tadi kan pakai video. Videonya kan 2 menit, 3 menit. Oke, video 3 menit. Ya, dalam 3 menit itu, saya bisa jelaskan panjang lebar. Anda bisa lihat ekspresi wajah saya, suara saya ada penekanan, betul kan ya? Dan bisa really gitu kan bisa ada tuh. Oke, 3 menit saja. Sudah begitu banyak yang dibahas. Coba semua yang saya katakan dalam video 3 menit itu, kalau Anda mau tuang ke tulisan, itu berapa halaman tuh? Berapa halaman itu? Betul kan? Nggak bakal dibaca. Oke? Jadi sekarang tulisan sudah harus dibahas. Antara gambar dan video. Gambar, itu agar supaya menarik, gambarnya nggak boleh banyak tulisan. Betul kan? Agar supaya menarik, gambarnya nggak boleh banyak tulisan. Nah, kalau dengan sedikit tulisan, bagaimana bisa mancing orang? Susah dong. Satu. Kedua, orang lihat gambarnya aja udah tahu itu brosur. Dan begitu orang lihat brosur, udah tahu jualan. Begitu dia lihat tahu jualan, dia baca juga enggak. Betul enggak? Karena kita lihat brosur jualan, lewat kita. Sama seperti kita naik eskalator di mall, naik eskalator, dikasih brosur rumah makan, kita lihat gambar-gambar makan, begitu lihat bak sampah, langsung lepas di bak sampah kan? Kenapa? Jualan. Oke? Tapi kalau video, orang pasti harus nonton. Karena di layar pertama, gitu, dia nggak tahu ceritanya. Dia nggak tahu ceritanya. Nggak ada tulisan, nggak ada gambar, nggak ada brosurnya. Si James hanya di depan akuarium. Ini dia ngomong apa ya? Mau nggak mau dia pencet play. Pasti dia masuk tuh. Oke? Jadi, cara untuk dalam tanda petik, perangkap orang untuk perhatikan apa yang mau Anda sampaikan. Zaman sekarang, sosmed sih sosmed, tapi jauh lebih efektif video. Oke, jadi salah satu keterampilan yang perlu Anda memiliki adalah bagaimana merekam omongan Anda di depan video. Dan bagaimana susun kata-katanya, dan bagaimana cara mengeditnya. Oke, moga-moga atau mungkin sudah terjadi, ya moga-moga salah satu kelas yang ada, yang disediakan oleh BP adalah bantu teman-teman bagaimana caranya rekam promonya lewat video. Karena zaman sekarang itu jauh lebih ampuh. Oke, ya. Oke, Bapak-bapak sekalian, ya waktu sudah tidak memungkinkan, sudah bablas waktu. Tadi saya sampaikan satu adalah
saya mau rekap ya sedikit ya tentang ini ya. Saya khawatir saya nggak sempat kasih tahu. Oke. Sebentar. Yes. Tadi saya sudah sampaikan ini ke Anda. Tadi saya sudah sampaikan ini kepada Anda. Ya, untuk Anda yang mau belajar ini loh. Ya, yang mau belajar ini. Ya, ini adalah teknik-tekniknya. Bagaimana caranya supaya Anda bisa ya lebih positif, lebih produktif ya dalam hal bisnis ini, menawarkan produk dan bisnis kepada teman-teman. Ini 2 rekaman dari 2 seminar, 250.000 untuk 2 judul ya. Ada satu lagi yang sangat bermanfaat buat banyak orang sales, bagaimana bisa buka percakapan dengan siapapun kapanpun. Ya, ini seminar sehari. Kalau Anda ikut seminar saya 1,5 juta, sekarang sudah ada rekamannya hanya 50.000 saja. Oke. Nah, jadi kalau kita paketkan ada dua ini sudah 300.000. Karena ini 250.000 terdiri dari 2, ini 50.000, 300.000. Oke. Khusus untuk teman-teman BP yang hadir hari ini. Dengan baik-baik ya. Khusus untuk teman-teman BP yang hadir hari ini, saya mau kasih sesuatu yang sangat istimewa. Untuk dapatkan ini 1, 2, dan 3 rekaman ini, bukan 300.000, tetapi hanya 96.000 rupiah sudah dapat 3 ini. Caranya bagaimana? Sederhana aja, silakan Anda foto atau catat nomor WA-nya Maria, rekan saya Maria. Ya, 0896 6123 1095. Anda WA ke Maria, ketik teks ke dia, saya mau paket audio dari acara BP. Gitu aja, saya mau paket audio dari acara BP. Oke, jangan transfer dulu, nanti Maria akan kasih tahu transfer kemana dan sebagainya. Oke, ya, yang penting Anda WA ke Maria, dan 96.000 ini hanya berlaku sampai hari ini jam 2 siang. Oke, silakan setelah acara ini waktu senggang Anda WA ke Maria ya, batas waktu jam 2 siang. Oke, dia lewat jam 2 siang kembali ke 300.000 rupiah. Oke, ya. Oke, sementara itu saja kita masuk, mungkin kalau 1-2 pertanyaan kita bisa jawab pertanyaannya. Oke, dan nanti Coach Haryanto akan bantu saya ceritakan kepada Anda, kami punya program yang bisa bantu putra-putri Anda, remaja ya, usia 10 tahun sampai 18 tahun, bagaimana tampil confident, percaya diri public speaking. Saya sudah train lebih dari 10.000 mahasiswa, pede, lancar, yakin, confident. Judulnya Speak with Confidence. Belajar lewat Zoom. Oke, dan untuk bapak-bapak ibu sekalian yang mau belajar pun, kita ada workshopnya lewat Zoom, khusus untuk orang dewasa. Jadi ada 2 program, 1 untuk remaja, 1 untuk orang dewasa. Oke, nanti Coach Haryanto akan ceritakan ke Anda. Oke, untuk itu aja. Terima kasih bapak-bapak ibu sekalian. Saya serahkan sesi tanya jawab kepada Coach Haryanto. Silakan Coach, silakan. Ya. Oke, Bapak Ibu, kita kasih ya. Ini 1,5 jam materinya. Ini saya lagi lihat di chat, ini belum ada pertanyaan yang masuk nih. Silakan Bapak Ibu ya. Pertanyaan. Coach, itu pertanyaan dari teman-teman sudah ada. Nanti di pertama wakil saya 1, kemudian ada lagi nanti diwakili oleh Coach Dedi dan selanjutnya. Silakan. Saya mau tanya sama Pak James ya. Kan Pak James Yes. sudah pernah waktu itu kita acara di offline di gedung waktu itu. Ya. Pak James sudah lihat kita seperti apa. Dan hari ini 3.000 yang hadir ini mitra semua, Pak. Yes, Dan fantastic. dan sebagian juga ikutnya suami istri. Jadi mungkin yang ikut bisa jadi 4.000 orang ini. Mantap. Ya. Nah, saya ini mau tanya sama Pak James ya. Ini kan kita tadi kan Pak James bicara banyak tentang produk ya. Nah, ini menurut pandangan Pak James ya, sebagai orang yang udah lama di dalam dunia bisnis juga, prospek BP sebagai bisnis, Pak. Ya, jadi sebagai bisnis ya, ini ke depan seperti apa? Apakah itu di pandemi atau mungkin nanti masa-masa setelah pandemi? Kita pengen dengar ini dari Pak James. Silakan Pak James. Terima kasih Pak. Yes, teman-teman ya, salah satu bisnis ya yang kedepannya, bahkan sudah dibilang sih, bisnis abad 21 adalah bisnis wellness. Wellness itu adalah bisnis abad 21. Wellness itu mencakup kesehatan, kecantikan, dan sebagainya. Oke ya. Jadi orang, ini alamiah sekali. Semakin bertumbuh ekonomi seseorang,
semakin dia sadar bahwa kesehatan itu penting. Ya, kesehatan itu ada dua. Satu penyembuhan, kedua pencegahan. Ya, dan orang lebih sadar pencegahan itu di mana-mana jauh lebih ngirit dan lebih hemat daripada penyembuhan. Oke, maka ini bisnis yang sangat berpotensial karena ini berkaitan dengan wellness, berkaitan dengan kesehatan. Dan dengan produk ini adalah produk keluarga. Ini penting sekali. Produk keluarga yang makes it so convenient. Karena ada produk yang khusus untuk ibu-ibu, khusus untuk bapak-bapak. Nah, kalau khusus untuk ibu-ibu masih gampang. Khusus untuk bapak-bapak susah banget. Betul kan? Karena bapak-bapak ini rasanya sehat melulu, perkasa melulu. Jadi malas minum yang suplemen gini-ginian kan? Kecuali sekaligus istrinya minum, anak-anaknya minum, papa harus minum sebagai contoh kan? Papa harus minum sebagai contoh, oke? Dan karena istri minum, ajak suami, mau nggak mau suami dengan ya menggerutu sedikit minum, tetapi suami akan sok jagoan kalau dia minum di depan anak, karena dia mau jadi contoh buat anak. Jadi ini produk keluarga. Kalau produk keluarga lebih gampang. Kalau produk khusus laki-laki, susah. Produk khusus anak-anak, susah. Tapi produk keluarga, gampang. Satu. Dan ini di posisi yang brilliant banget, ya. Produknya produk keluarga. Dan karena produk keluarga, kecepatan konsumsinya meningkat. Betul kan? Kalau satu orang minum, ya perlu 1 bulan. Sekeluarga minum, 1 minggu kelar. Karena botolnya bagi 4 orang. Betul ya? Jadi repeat ordernya deras. Jadi ini produk wellness, ini produk kesehatan, pencegahan, penyembuhan, produk keluarga, repeat order cepat, harga terjangkau. Pas banget ini. Pas banget. Oke, satu. Ya. Dan bisnis modelnya pun masuk akal. Bisnis modelnya pakai distributor dan reseller. Anda sudah menggunakan reseller, sistem reseller lebih dari 10 tahun. Bahkan lebih. Oke. Belakang-belakang ini gara-gara COVID, orang baru sadar betapa ampuhnya sistem reseller. Padahal Anda sudah menjalankannya dan sudah sukses menjalankannya 10-20 tahun. Oke? Jadi satu, produknya cocok, produknya pas, sistem bisnisnya juga pas. Plus, of course, ada 2 lagi. Satu adalah bisnis ini sudah terbukti. Terbukti berulang-ulang. Ribuan orang, kalau puluhan ribu orang, penghasilannya meningkat dan meningkatnya sampai di luar dugaan mereka. Nggak kebayang pun bisa. Oke? So, berdasarkan itu, satu poin ini. Jika ada orang lain yang lebih berprestasi daripada kita, itu membuktikan bahwa prestasi itu memungkinkan. Oke, dan bukan satu orang, puluhan ribu sudah bisa. Mestinya kalau ada puluhan ribu orang sudah bisa, kita mestinya tidak beralasan kenapa kita tidak bisa. Mestinya kita gregetan dengan diri sendiri dan kita penasaran kenapa orang lain bisa, saya belum bisa. Bukan lemas, bukan patah semangat, bukan beralasan, tapi penasaran dan gregetan. Itu yang buat Anda maju. Okay, yeah. So I hope I've answered your question, bro. Yeah, karena yes, it is a very good product, it's a very good timing, it's very good market positioning, and it is very good business system. Yeah, dan it's proven. Dan kenapa orang-orang bisa begitu sukses? Karena support sistemnya, trainingnya, edukasinya jalan terus. Jalan terus, oke? Yes, itu dia. Jadi alasannya buat saya ini lengkap. Maka dari itu, teman-teman, kalau saya mau lanjutkan, ya, saran dan ajakan dari Mas Ipo, ya, kalau Anda mau ada kemajuan yang signifikan, kalau Anda mau penghasilan Anda naik 3 kali lipat, 4 kali lipat dalam 1-2 tahun, fokus. Fokus. Kalau Anda fokus, pasti bisa.
Oke, kalau Anda tidak fokus, Anda terbagi. Dan kalau Anda terbagi, hasilnya tanggung. Kalau hasilnya tanggung, sulit Anda meyakinkan pasangan Anda untuk totalitas juga. Betul kan? Sulit. Kenapa? Belum ada bukti. Buktinya tanggung. Tapi kalau salah satu benar-benar jebur, hasilnya meningkat, pasti pasangannya ikut. Pasti pasangannya ikut. Jadi ini lingkaran ini, ya, ayam atau telur, terserah. Yang penting harus mulai satu langkah dulu. Oke, ya, Anda sudah satu langkah, sudah mulai. Anda sudah lihat hasilnya. Langkah kedua, lompat. Nggak mungkin lah. Apa enaknya satu kaki masuk ke kolam renang dan Anda tidak berenang sepanjang hari? Apa enaknya sih? Satu kaki masuk ke kolam renang, hanya sensasi basah dikit, tapi nggak nikmati renangnya, sedangkan kolamnya segede gini. Ayo. Mau kolam segede gini, Anda sepanjang hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, satu kaki masuk ke air, dan itu udah ngaku renang. Ayo, untuk apa? Oke, ya. Oke, teman-teman, seriusin. Oke, yuk, thank you bro, thank you. Yuk, silakan, ada pertanyaan lagi Coach Hari? Thank you. Oke, pertanyaan terakhir boleh dari Coach Dedi? Boleh. Silakan. Selamat pagi, Pak James. Pagi Coach Dedi, akhirnya kita ketemu juga bro. Akhirnya ketemu lagi Pak James ya. Yes. Saya selalu melihat Pak James ini tetap semangat, tetap full tilt Pak James. Harus. Saya Apalagi lihat dengan di suasana panggung. hari ini. Semangat saya. Saya lihat di panggung Pak James, saya pernah sepanggung sama Pak James, sangat-sangat mendapatkan kesempatan saat itu ya. Terus saat ini lihat di Zoom, saya terkejut Pak James. Nggak beda jauh dengan di panggung, luar biasa banget. Yes. Saya ingin minta saran dari Pak James ini, gimana cara jaga supaya tetap full tilt, tetap semangat dalam menjalankan bisnis ini, Pak James. Oke. Terima kasih. Namanya manusia ya. Namanya manusia, kalau dikasih kesempatan pasti mau malas. Namanya manusia. Apalagi sudah kelihatan hasil sedikit, oh udah tenang dah. Oke, maka agak supaya mendorong kita supaya produktif, jadwal setiap hari harus padat. Oke. Nah, kita semua tahulah kalau mau sukses harus planning, kalau mau sukses harus disiplin. Oke, kita bahas dari segi disiplin ya, bro ya. Oke, disiplin itu berkaitan dengan bagaimana jaga semangat dan sebagainya ya. Disiplin itu adalah kerjakan apa yang harus dikerjakan. Disiplin adalah kerjakan apa yang sudah dijadwalkan. Ulang. Disiplin adalah kerjakan apa yang sudah dijadwalkan. Walaupun jujur kata lagi malas. Itu disiplin. Oke, ya. Disiplin adalah kerjakan apa yang sudah dijadwalkan walaupun jujur kata lagi malas. Lagi malas, lagi bete, lagi nggak mood, betul kan ya? Oke. Tetapi karena sudah dijadwalkan, mau tidak mau dikerjakan. Jadi, kalau Anda tanya saya, bagaimana supaya bisa disiplin alias konsisten? Bagaimana bisa disiplin alias konsisten? Harus ada jadwal. Karena yang sudah ada jadwal aja belum tentu dikerjakan. Apalagi kalau nggak ada jadwal. Betul kan? Jadi, jadwal itulah yang pepetin kita. Ada mood, nggak mood, tetap kerjakan. Karena sudah dijadwalin. Tapi kalau kita lihat jadwal kosong, hari ini mau kerjain nggak ya? Udah kerjain deh. Atau enggak lah, kan hari ini kosong. Udahlah, besok aja deh. Betul ya? Karena jadwalnya kosong. Jadi, maka dari itu kita semua baca ya. Orang-orang yang sukses, sudah ada jadwal sampai tahun depan kan? Seorang yang sukses saja. Tapi ada orang, dia bilang dia mau sukses, tapi dia bangun pagi, hari ini saya mau ngapain ya? Hari ini saya mau ngapain? Udah nggak bakalan sukses. Oke? Jadi contoh ya, ini satu contoh terakhir ya. Saya mau kembangin otot saya. Oke? Saya mau kembangin otot saya. Tapi jujur, saya malas banget nge-gym. Jujur. Oke ya? Dan Anda dan saya tahu, tanpa nge-gym, lu gimana mau gedein otot? Nggak bakal bisa kan? Oke, nah ini kontradiktif. Saya mau gedein otot, tapi saya malas ke gym. Dan kalau sudah ke gym, sampai rumah udah pewek, suruh ke gym, 1000 alasan dah. Apa yang saya lakukan? Saya paksa diri beli alat gym, pasang di rumah saya. Satu.
Oke, itu pun kalau saya tahu saya malas nge-gym, itu cepat lambat alat gym jadi gantungan baju. Oke ya, beli ratusan juta jadi gantungan baju, betul kan? Oke ya, maka dari itu saya beli alat gym dan saya bayar PT personal trainer datang ke rumah saya. Senin, Rabu, Jumat, jam 6 pagi dia sudah nongol di depan rumah saya. Nah, ayo, lu gimana mau malas? Gimana mau malas? PT sudah datang, you bayar dia. Setiap kali sesi you bayar. Alat sudah ada. Mau nggak mau nge-gym. Jadi saya paksa diri sendiri supaya disiplin dan konsisten. Ada mood, nggak ada mood, kerjain. Oke, nah dengan demikian kita bukan orang mood-moodan. Kenapa? Nggak mood pun kerjain. Karena terpaksa. Tapi kalau nggak pepetin diri sendiri, kita jadi manusia mood-moodan kan? Dan rata-rata manusia itu mood-moodan kok. Rata-rata itu manusia mood-moodan, oke? Jadi untuk menjawab pertanyaan Anda, bro, sorry agak panjang lebar, ya. Dijadwalin. Jadwal yang lengkap, jadwal yang pepet, jadwal yang padat, supaya kita tidak kasih kesempatan kepada diri kita untuk malas-malasan. Oke? Nah, itu jawabannya. Ya, itu jawabannya. Oke, ya. Terima kasih Pak James. Yes. Thank you. Thank you. Oke.